Selamat siang, Bapak Ibu yang kami hormati, juga rekan-rekan media yang kami banggakan. Selamat datang dalam acara Public Expose PT Wir Asia Tbk. Boleh tepuk tangan dong untuk acara kita pada siang hari ini. Senang sekali saya Stephanie Ginting dapat hadir menemani rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang berbahagia dalam acara kita hari ini. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan jajaran direksi yang membantu dalam persiapan Public Expose PT Wir Asia Tbk. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Utama PT Wir Asia Tbk, Bapak Michael Budi Wirjatmo. Boleh berikan tepuk tangan. Direktur PT Wir Asia Tbk, Bapak Jeffrey Budiman. Selamat datang kepada Direktur PT Wir Asia Tbk, Bapak Jimmy Halim. Direktur PT Wir Asia Tbk, Bapak Senja Lazuardi. Serta juga hadir bersama dengan kita pada kesempatan kali ini, CEO Metaverse Indonesia, Bapak Stephen Ng. Bapak Ibu, perlu kami informasikan bahwa melalui paparan publik 2022, PT Wir Asia Tbk memiliki disclaimer untuk dapat menjadi perhatian bagi kita semua. Pada prinsipnya, perseroan memiliki informasi historis yang dapat berisi pernyataan, termasuk frase yang memiliki cakupan sebagai wawasan ke depan. Pernyataan berwawasan akan berlandaskan pada kondisi dan gejolak yang memengaruhi bisnis ke depan, sehingga perseroan tidak dapat menjamin bahwa pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat atau dinyatakan di sini akan direalisasikan. Untuk itu, perseroan pun tidak berkewajiban memperbarui pernyataan berwawasan ke depan. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib terlebih dahulu bagi para peserta yang hadir secara virtual. Peserta wajib untuk melakukan penamaan pada aplikasi Zoom masing-masing Bapak Ibu, formatnya. Jika berasal dari institusi atau media, maka sebutkan nama, garis nama perusahaan. Contohnya Angela M, garis PT ABCD. Jika tidak dari institusi atau media tertentu, maka silahkan menuliskan nama garis PS atau bukan PS. Contoh Angela M garis PS jika merupakan pemegang saham perseroan. Angela M garis bukan PS jika bukan merupakan pemegang saham perseroan. Peserta yang hadir secara virtual wajib mengisi daftar hadir pada kolom chat dengan format. Jika berasal dari institusi atau media, maka nama lengkap, garis nama perusahaan, garis nomor telepon, garis alamat email. Jika tidak berasal dari institusi atau media tertentu, maka cukup menuliskan nama lengkap, garis nomor telepon, garis alamat email. Seperti yang tertera contohnya di layar Anda. Jika tidak mengisi daftar hadir di kolom chat, maka peserta yang hadir secara virtual tidak dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat. Saat acara berlangsung, narasumber akan memaparkan materi terlebih dahulu. Setelah selesai dipaparkan, maka para peserta yang hadir secara virtual dan ingin mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat dapat disampaikan melalui kolom chat dengan format. Jika berasal dari institusi atau media tertentu, maka disebutkan nama lengkap, garis nama perusahaan, garis pertanyaan Bapak Ibu. Jika tidak berasal dari institusi atau media tertentu, maka cukup menuliskan nama lengkap, garis pertanyaan dari Bapak Ibu. Jika tidak mengisi formulir sesuai dengan ketentuan tadi, maka pertanyaan tidak akan dijawab. Pertanyaan akan dijawab jika sesuai dengan materi yang dipaparkan. Dan sesi tanya jawab akan dibuka dan akan diberikan kesempatan bertanya kepada para peserta yang hadir secara virtual, yaitu maksimal sebanyak 2 pertanyaan. Dan setiap penanya hanya dapat mengajukan 1 pertanyaan saja. Sekarang saya akan membacakan tata tertib bagi peserta yang hadir secara fisik bersama kita di tempat ini.
Peserta wajib melakukan registrasi ulang pada meja registrasi yang telah disediakan oleh perseroan. Jika tidak melakukan registrasi ulang dan mengisi formulir daftar hadir, maka peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat. Saat acara berlangsung, narasumber akan memaparkan materi terlebih dahulu. Setelah materi dipaparkan, maka para peserta yang hadir secara fisik di sini yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti panitia yang akan memilih peserta yang mengangkat tangannya terlebih dahulu dan saya yang akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Sesi tanya jawab akan dibuka dan akan diberikan kesempatan bertanya kepada para peserta yang hadir secara fisik, yaitu maksimal sebanyak 2 pertanyaan dan setiap penanya hanya dapat mengajukan 1 pertanyaan. Langsung saja kami mohon kesediaan Bapak Michael Budi Wirjatmo selaku Direktur Utama PT Wir Asia Tbk untuk memberikan sambutan dan memberikan presentasi terkait Public Expose pada siang hari ini. Kepada Bapak Michael Budi Wirjatmo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami pada hari ini untuk menyampaikan paparan publik PT Wir Asia Tbk. Bisa dilihat nanti di slide di sini ya, pembahasan hari ini kami awali dengan company overview atau gambaran umum perusahaan yang akan dilanjutkan dengan kinerja keuangan. Lalu pembahasan mengenai strategi bisnis perseroan, highlight dan proyeksi 2022, penghargaan yang diperoleh perseroan dan diakhiri dengan corporate updates. Wir Group sendiri telah berdiri sejak tahun 2009. Pada awalnya kami fokus untuk memberikan solusi bisnis melalui penerapan teknologi yang kami sebut augmented reality atau AR, virtual reality, VR, dan artificial intelligence atau AI kepada brand, klien, maupun partner internasional dan lokal di lebih dari 20 negara dengan total lebih dari 1.000 proyek. Solusi-solusi kami yang penerapannya relevan untuk membantu bisnis partner, kami juga mendapatkan pengakuan dengan berbagai macam award yang kami terima, baik secara global maupun lokal, seperti pemenang Augie Awards di Silicon Valley 2 tahun berturut-turut, tahun 2015 dan 2016. Kami juga menjadi merepresentasikan Indonesia untuk World Economic Forum di Davos tahun 2019, 2020 dan yang terakhir ini tahun 2022. Rekor muri juga kami dapatkan untuk virtual store pertama di dunia dan masih banyak yang lainnya. Atas dasar pengalaman kami yang sudah lebih dari 10 tahun inilah kita terus berinovasi dalam industri teknologi AR, VR, dan AI. Kami juga meregistrasikan 5 global patent di bawah Patent Corporate Treaty atau PCT yang diakui setiap patennya di 150-an negara di bawah naungan World IP Organization. Sejak tahun 2015, di samping tetap memberikan solusi kepada partner-partner kami juga mengembangkan teknologi platform yang memiliki tingkat scalability yang tinggi dalam bentuk IoT kios bernama DAV dan juga O2O atau online to offline toko virtual platform yang bernama MindStores yang merupakan sebuah solusi bisnis bagi partner-partner kami untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan membantu ekspansi bisnis mereka. Mengikuti perkembangan dan kemajuan dan arah teknologi saat ini yang mengarah kepada Web 3.0, seiring dengan muncul berkembangnya teknologi blockchain di mana metaverse pun merupakan salah satu perwujudan dari penerapan Web 3.0 tersebut. Kami sebagai perusahaan teknologi terus berinovasi dan kami melihat bahwa teknologi dan ekosistem yang sudah kami kuasain dan kembangkan merupakan building blocks dari ekosistem metaverse maupun Web 3.0 yang sedang kami kembangkan saat ini. Di slide ini bisa dilihat kami tampilkan visi perseroan, yaitu untuk menyediakan dunia metaverse yang dapat dinikmati semua orang dalam menyongsong era Web 3.0. Seluruh implementasi bisnis perseroan mengacu pada visi ini. Di slide ini juga digambarkan, bisa dilihat landscape ekosistem daripada Wir Group
yang sudah ada saat ini, di mana masing-masing bisnis unit terlihat independen, namun sebenarnya mampu menjadi sebuah ekosistem yang mendukung pengembangan metaverse platform yang sedang berjalan saat ini. Kalau dilihat, teknologi core-nya adalah 3 elemen di tengah: augmented reality, VR, dan AI yang kita kembangkan sejak 2009. Ya. Lalu ada unit-unit solusi kami, dimulai dari AR Co yang memberikan solusi melalui AR, VR, dan AI, dan menjadi developer kami untuk core teknologi yang kami miliki dan aplikasikan di platform bisnis unit kami. Yang kedua di sini bisa dilihat DAF sebagai interaktif smart kiosk berbasiskan augmented reality dengan multi aplikasi pendukung transaksi bisnis dan interaksi, dan dapat menjadi portal dan pendukung adaptasi terhadap metaverse. Ada Mindstores di sini juga yang saat ini berfungsi sebagai O2O, sekali lagi yang tadi saya sebutkan, online to offline enabler bagi bisnis toko virtual. Ini dapat memfasilitasi integrasi realitas dan virtual dalam metaverse ekosistem juga, baik untuk mendukung online to offline maupun sebaliknya ya, offline dan to online. Lalu ada DMID sebagai brand dan metaverse konsultan kami, juga turut mendukung ekosistem metaverse dengan membantu partner perusahaan dalam discovery dan adopsi metaverse sebagai bagian dari bisnis mereka. Lalu ada Minar yang merupakan geolocation based AR game, turut mendukung juga membawakan dunia real dengan dunia virtual ataupun digital. Sebelum kita mulai membahas lebih jauh struktur perusahaan maupun performa dari masing-masing unit hingga pengembangan ke depannya metaverse, selanjutnya kami akan tampilkan dulu beberapa demo yang akan dibantu oleh CTO kami, Bapak Senja Laswardi, dan juga Pak Jeffrey Budiman selaku CIO dari Weir Group. Silakan Pak Jeffrey dan Pak Senja. Baik, terima kasih Pak Michael. Mari kita mulai menampilkan beberapa demo teknologi dari beberapa proyek kami terdahulu yang akan dibantu oleh Saudara Senja Laswardi selaku CTO. Mungkin bisa ditampilkan di layar. Oke, jadi pada dasarnya teknologi augmented reality itu menggabungkan dunia virtual di dunia nyata secara imersif. Untuk setiap utilisasinya selama ini kami selalu berupaya agar semua solusi yang kami suguhkan memiliki relevansi yang tinggi terhadap target penggunanya, termasuk media apa saja yang dapat dipakai. Di contoh pertama ini misalnya kami tampilkan solusi kami untuk menampilkan augmented reality melalui video conference seperti ini di mana solusi ini menjadi sangat berguna di saat pandemi kemarin gitu ya. Di mana di contoh pertama ini seorang guru dapat membuat kelas menjadi lebih interaktif walaupun secara daring. Misalnya untuk kelas belajar bahasa Mandarin selain melihat objeknya tapi juga bisa belajar penulisannya dan pembacaannya secara lebih interaktif. Selanjutnya adalah untuk harimau misalnya seperti ini, dan semua bisa ditampilkan secara langsung dan para murid dapat langsung belajar tanpa harus menginstal apapun lagi selain platform video conference-nya. Selanjutnya adalah kanguru. Ya, semacam ini, dan kanguru juga dapat juga berinteraksi. Yes. Dan tidak hanya itu, untuk korporasi pun bisa menggunakan solusi yang sama untuk misalnya untuk sales pitch atau technical briefing seperti ini. Nah, jadi misalnya tanpa perlu membawa mesinnya atau membawa motor di depan kita semua, bisa dilakukan secara daring juga, langsung menampilkan objek 3D-nya secara virtual dengan augmented reality. Jadi sangat grounded sekali cara kita memberikan solusi. Dan kedepannya juga bisa kita bayangkan kalau kita mau mengundang avatar teman kita untuk hadir bersama dalam satu ruangan, misalnya seperti ini, gitu ya. Kalau saya tepok sedikit. Ya, jadi ada direksi satu lagi ikut di sini. Iya, ini yang kita sembunyikan dari tadi, dia hadir di sini, gitu ya. Dan sekarang itu kalau memakai platform video conference, tapi tentu saja juga kita bisa melakukannya pada mobile. Ya karena tentunya kita juga menyadari bahwa melihat banyaknya pengguna mobile device di Indonesia, kini kita akan tampilkan juga beberapa contoh solusi augmented reality melalui HP atau tablet. Jadi kita mulai dengan aplikasi yang digunakan untuk edukasi para mahasiswa kedokteran, gitu ya, di mana kita bisa belajar mengenai penyakit-penyakit tertentu. Jadi seperti ini contohnya, jadi bisa dengan mudah bisa membayangkan bagaimana untuk misalnya kondisi otak normal atau yang ada penyakit dan seperti itu bisa dilakukan dengan lebih interaktif. Ya, next.
Kita juga ada contoh lain untuk misalnya aplikasi yang dapat digunakan untuk di pameran atau di experience center, di museum. Ini adalah salah satu contoh misalnya membuat sebuah lukisan hasil karya dari Pak Hendra Gunawan untuk pengantin revolusi pun menjadi bisa lebih dibayangkan dan bisa bercerita di balik lukisan tersebut. Bahkan untuk membuat kalau kita ingin menyampaikan pesan-pesan itu positif untuk masyarakat menjadi lebih interaktif seperti yang pernah kita lakukan dengan Dem Alaf Indonesia dan Alfa. Jadi di sini ada beberapa pin yang bisa dikoleksi dan dari setiap pin dengan desainnya menarik juga kita bisa menampilkan berbagai landmark pariwisata Indonesia yang beragam dan kalau semuanya bisa kita koleksi, tulisan Indonesianya akan semua menyala dan menyanyikan lagu yang bisa didengar gitu ya. Dan tidak hanya itu, selanjutnya juga jika brand-brand ini ingin agar mereka yang tinggal di kota 2, 3, atau 4 juga dapat menikmati konten AR tanpa dibatasi dengan keterbatasan infrastruktur dan lain-lain, di demo ini akan kita perlihatkan bagaimana setiap mesin DAF yang ada di sini juga dapat menampilkan iklan yang ada di atas, bisa berjualan juga, dan juga bisa berinteraksi dengan augmented reality, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh yang menggunakan untuk kemasan sehingga orang lebih tertarik untuk membeli produknya karena bisa berinteraksi. Itu dari kemasannya konten AR keluar dan di sini juga bisa melihat bahwa passenger bisa menjadi karakter atau menjadi avatar daripada brand tersebut. Dia tinggal pilih mau jadi apa, mau background apa, dan di situ ada passenger dengan kostum. Ya, agak sedikit mempermalukan passenger di sini, tapi ya. Next. Dan ini jika misalnya salah satu brand yang ingin memperlihatkan keunggulan daripada Razernya, bisa seperti sambil dijelaskan keunggulan-keunggulannya, misalnya mau pilih salah satu produknya, dan si Senja di sini di shaving seperti itu. Jadi semuanya menjadi lebih interaktif dan menarik. Dan next, dan yang terakhir, setelah ini akan juga kita tampilkan untuk platform kita, Under Mind Stores, melalui salah satu proyeknya yaitu Alpha Mind. Dengan platform ini itu kita bisa menjadi pemilik toko virtual Alpha tanpa perlu memikirkan untuk memiliki ruko, inventory, dengan cukup mendaftar dan mendapatkan kartunya. Dan si pemilik toko virtual dapat langsung menawarkan berbagai produk Alpha ke teman dan tetangganya. Ini ada downloading sebentar, dan ini adalah toko virtual Alpha yang dimiliki oleh user tersebut. Jadi si pelanggan dari si pemilik toko virtual bisa langsung berkeliling dan memilih produknya, dan dari setiap transaksi si pemilik toko virtual akan mendapatkan komisi, gitu ya. Jadi demikian beberapa demo teknologi yang dapat kami presentasikan, dan bagi yang hadir di sini juga ada beberapa demo area yang ada di sana, gitu ya, yang ingin mencoba secara langsung setelah paparan publik ini selesai. Terima kasih Pak Jeffrey dan Pak Senja. Ini bisa kembali ke slide, kita akan bahas slide berikutnya, kita akan bahas mengenai struktur dari perseroan. Oke. Secara struktur, bisnis unit kami bisa dilihat di slide ini, berada di anak-anak usaha kami sesuai dengan bagan dalam presentasi ini. Di mana bisnis AR & Co berada di PT Are Teknologi Kreasi, DAF yang tadi kios ini yang barusan ditunjukkan yang ada mesin itu berada di PT Fatah Media Raya, sedangkan Mind Stores yang toko virtual yang barusan kita show demokan terakhir itu berada di PT 3 Akar Mimpi. Nah, Metaverse sendiri yang sedang kami kembangkan ini baru saja, jadi belum ada saat di dalam prospektus kami saat yang di awal, ini baru dan akan menjadi cucu usaha PT Are Teknologi Kreasi dan juga di bawahnya Mata Nilai Republik. Untuk industri outlook, kami melihat sebenarnya pasar dari AR dan VR itu masih menjadi pasar yang sangat menarik dan besar gitu ya, dengan potensi pertumbuhan pasar sebesar 38% per tahun dengan estimasi market size sebesar $10 miliar Amerika Serikat
pada tahun 2027. Di samping itu, pasar Indonesia tetap menjadi pasar yang sangat menarik bagi perseroan. Indonesia dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan mayoritas terdiri dari working age yang terus mendukung pertumbuhan ekonomi atau GDP yang diestimasi akan tumbuh sebesar 5% per tahunnya. Adaptasi masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap penggunaan internet sangat menunjang pertumbuhan internet ekonomi akan mencapai juga 7 miliar dolar Amerika Serikat GMV pada tahun 2021 dengan estimasi pertumbuhan 20% per tahunnya. Positif outlook tersebut merupakan basis yang kuat bagi pertumbuhan bisnis kami dan juga potensi pasar metaverse ekosistem kami ke depannya. Ya, selanjutnya kami akan melanjutkan pembahasan lebih detail mengenai masing-masing bisnis unit. Oke, dari AR & Co yang memberikan solusi kepada bisnis melalui pengaplikasian AR dan VR teknologi pada berbagai industri dengan revenue stream utama berupa B2B project. Di sini kita dapat melihat pertumbuhan yang positif jika kita bandingkan antara first half 2021 dengan first half 2022, di mana terjadi peningkatan sebesar 1,3% seiring meningkatnya jumlah project yang dilakukan oleh AR & Co. Untuk mendukung pengembangan AR & Co, kami juga akan meningkatkan sinergi AR & Co dengan bisnis unit lainnya, terus mengembangkan tim kami, dan terus meningkatkan network kami untuk menambah potensi customer baru. AR & Co juga telah menyelesaikan banyak proyek, dan pada event International World Economic Forum 2022 yang dilaksanakan di Davos, Weir Group juga mendapatkan kesempatan untuk menampilkan prototipe dunia edukasi di Metaverse. Dengan utilisasi teknologi Metaverse untuk dunia pendidikan, memungkinkan siswa dari manapun untuk dapat belajar tanpa batasan jarak maupun waktu. Selanjutnya adalah DAF. DAF merupakan unit bisnis kami seperti yang di-mention sebelumnya yang menyediakan IoT Kiosk Solution yang telah terintegrasi dengan fitur-fitur seperti media placement, product placement, ada payment gateway, dan lain sebagainya untuk mendukung bisnis-bisnis partner kami, serta sebagai media interaktif untuk advertising. Sumber pendapatan DAF berasal dari transaksi commerce, advertising, dan atau sponsorship, dan project revenue. Dapat dilihat, performa DAF mengalami peningkatan pendapatan sebesar 81% jika dibandingkan antara semester 1 2021 dan semester 1 2022. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh peningkatan dari sumber pendapatan yang berasal dari advertising dan commerce berkat optimalisasi penggunaan perangkat-perangkat DAF kami. Pendapatan advertising per perangkat meningkat hampir 3 kali dari semester 1 tahun sebelumnya. Demikian juga dengan peningkatan transaksi goods sales per perangkat per bulan sebesar 27% dibandingkan dengan semester 1 tahun sebelumnya. DAF, IoT kios kami saat ini paling banyak berada di Alfamart. Rencananya dengan target sampai dengan sekitar 7.000 unit kami akan menyebar DAF device tidak hanya di retail, namun juga di tempat pelayanan umum seperti airports dan di tempat keramaian lainnya yang dapat memudahkan pembelian tiket events misalnya dan lain-lain, sehingga unit DAF kami dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal. Dalam slide ini juga dapat dilihat bahwa DAF terus berkolaborasi dengan para mitranya untuk melakukan berbagai aktivitas interaktif maupun promosi, untuk meningkatkan penjualan berbagai produk yang ditawarkan para mitranya maupun exposure untuk penayangan iklan pada mesin-mesin DAF yang jumlahnya akan terus kita tambahkan sesuai dengan target yang kami canangkan sebelumnya. Selanjutnya adalah Mindstores. Mindstores memberikan solusi O2O kepada bisnis partner kami yang dapat digunakan sebagai tools untuk meningkatkan jaringan penjualan yang ada dan membantu store owner dalam penjualan. Sumber pendapatan Mindstores berasal dari transaksi commerce, advertising, dan atau sponsorship dan project revenue. Mindstores juga memiliki, Mindstores juga mengalami peningkatan performa yang sangat positif jika kita bandingkan antara first half 2021 dan first half 2022, di mana terjadi peningkatan hingga 134,2% yang dikontribusi dari peningkatan pendapatan dari sisi commerce, yang berasal dari peningkatan jumlah pengguna hampir 3 kali lipat, dan transaksi yang meningkat sebesar 128%. Kami optimis dengan speed dan scalability melihat dari performa yang ada. Untuk kedepannya, Mindstores akan terus menambah partner-partner baru dan berupaya untuk bersama dengan partner untuk meningkatkan jumlah store owner melalui peningkatan fitur-fitur dan menjaga stabilitas platform kami. Dalam slide ini juga dapat dilihat beberapa contoh komunikasi yang terus ditampilkan oleh mitra kami di berbagai kanal
Di mana pesan utama yang terus kami sampaikan di samping promosi yang berlangsung, tapi juga perihal fitur maupun keuntungan memiliki usaha sendiri dengan bergabung menjadi pemilik toko virtual Alfamart maupun Mili. Khususnya bagi mereka yang tinggal di kota kedua, ketiga, dan keempat. Dan selanjutnya adalah DMID yang merupakan branding dan metaverse consultancy kami yang berada di bawah PT Wir Asia Tbk dengan sumber utama revenue berasal dari project B2B. Untuk brand consulting unit kami, DMID juga terus berkontribusi secara positif, di mana telah terjadi peningkatan hingga 39,8% jika dibandingkan antara first half 2021 dengan first half 2022, yang dikontribusi dari peningkatan jumlah proyek. Untuk pengembangan DMID, kami akan terus meningkatkan sinergi DMID dengan bisnis unit lainnya, khususnya dalam pengembangan metaverse, serta terus mengembangkan tim kami dan terus meningkatkan network kami untuk menambah potensi customer baru. Ya, untuk melihat berbagai fitur yang selama ini sudah diterapkan di aplikasi Minar, khususnya AR dan geolocation, tentunya kami menyadari bahwa ini adalah beberapa elemen penting, terutama fitur geolocation yang dapat memperkaya user experience di Project Metaverse Indonesia, termasuk bagaimana fitur O2O bisa diterapkan. Oleh karena itu, di kesempatan ini kami ingin juga menyampaikan struktur baru di mana Mata Republik akan menjadi sebuah perusahaan yang tidak hanya menaungi Minar, tapi juga perusahaan baru untuk Metaverse Indonesia Project. Dan untuk Metaverse Indonesia sendiri, kami juga terus membangun ekosistem yang memberi nilai tambah kepada para user, termasuk melalui kemitraan kami yang terbaru dengan Salim Group, melalui pembentukan PT Metaverse Indonesia Makmur pada tanggal 7 September yang lalu. Kominfo telah memberikan endorsement-nya dan telah mentargetkan untuk memperlihatkan prototipe dari platform ini bersamaan dengan event G20 yang akan diselenggarakan di akhir tahun 2022 di Bali, yang merupakan salah satu dari rangkaian event yang akan kami sampaikan, siapkan, dan selenggarakan yang nantinya akan menjadi bagian metaverse ekosistem kami. Dalam event Nexticorn yang diselenggarakan pada 31 Agustus hingga 2 September 2022, kami juga menunjukkan bagaimana pembentukan avatar yang akan digunakan oleh pengguna sebagai karakter dalam metaverse ekosistem kami bersama dengan solusi-solusi AR/VR kami lainnya. Dalam kesempatan yang sama, kami juga telah merilis Nusa Meta yang menjadi nama dari ekosistem metaverse kami. Untuk mendukung pengembangan metaverse kami, data center merupakan suatu elemen penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan data. Sehingga pada event Nexticorn tersebut, Wir Group yang diwakilkan oleh Bapak Daniel Surya selaku komisaris utama telah menandatangani Master Service Agreement dengan Data Center Indonesia yang diwakili oleh Bapak Toto Sugiri selaku CEO DCII. Selanjutnya kami akan membahas rangkuman kinerja keuangan dari Wir Group hingga semester pertama tahun 2022 ini dan target kami untuk kedepannya. Pendapatan usaha secara performa year on year pada semester 1 tahun 2022 yang dikomparasi dengan semester 1 tahun 2021, perseroan mengalami pertumbuhan dan performa yang sangat positif dengan kenaikan sebesar 344,49 miliar atau 112% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Performa positif ini tetap ditunjang oleh pertumbuhan dan performa dari unit bisnis di bawah naungan perseroan, yaitu Arenco, DAF, dan Mindstores yang menawarkan jasa pembangunan solusi dan penyediaan platform berbasis teknologi augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Pada semester 1 tahun 2022, EBITDA perusahaan perseroan meningkat sekitar 56% year on year menjadi 38,43 miliar jika dibandingkan dengan EBITDA pada semester 1 tahun 2021. Selain itu, laba bersih perseroan juga turut tumbuh dengan baik sebesar 45% year on year
dari 16,7 miliar pada semester 1 2021 menjadi 24,17 miliar pada semester 1 2022, mewakili margin laba bersih sebesar 3,71%. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kami mengalami pertumbuhan yang sangat positif, walaupun adanya pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi kondisi makroekonomi. Pada bagian pendapatan, sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, pendapatan kami bertumbuh dengan compounded annual growth rate atau rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 57%, dan kami mentargetkan pertumbuhan sebesar 197% hingga akhir tahun 2022. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan kami, EBITDA dan net income kami juga turut bertumbuh dengan CAGR atau rata-rata pertumbuhan per tahun masing-masing sebesar 65% dan 102% dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sampai dengan akhir tahun 2022, kami mentargetkan pertumbuhan EBITDA sebesar 139% dan net income sebesar 87% jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2021. Driver dari pertumbuhan pendapatan dan yang menghasilkan pertumbuhan EBITDA dan net income kami tidak lepas dari kontribusi masing-masing bisnis unit yang kami miliki. Untuk lebih ringkasnya, kami mengkelompokkan kembali key drivers pendapatan menjadi pendapatan commerce berupa kontribusi dari pendapatan yang dapat di-generate oleh partner kami melalui commerce transaction di dalam platform DAF dan MindStores. Pendapatan project berasal dari B2B project yang kami lakukan yang dicatat sebagai software development dan brand and IT consulting. Ketiga, pendapatan advertising merupakan pendapatan yang berasal dari advertising atau iklan dan sponsorship yang placementnya dilakukan melalui platform kami. Oke. Selama 5 tahun terakhir ini, selain fokus pada pengembangan teknologi, kami juga fokus terhadap pengembangan usaha dan business sustainability sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang timbul. Yang pertama di sini meningkatkan business scalability melalui inovasi dengan membangun solusi-solusi baru dalam aplikasi AR, VR, dan AI seperti Business Unit DAF dan MindStores yang sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan revenue stream baru. Pertumbuhan revenue perusahaan saat ini mayoritas juga dikontribusikan oleh MindStores dan DAF. Kedua, memperkuat fondasi perusahaan melalui perekrutan karyawan baru untuk memperkuat tim yang ada dan mengisi posisi-posisi baru yang muncul, serta peningkatan modal yang baru-baru ini kami lakukan sehingga kami memiliki basis yang kuat yang dapat mendukung rencana pengembangan kami ke depannya. Ketiga, pada saat yang sama, kami tetap mengutamakan bisnis sustainability dengan menjaga fundamental yang baik, seperti yang telah kami lakukan selama ini, dan yang akan kami tetap jaga dalam rencana pengembangan kami ke depannya. Berikut adalah beberapa highlight investasi Weir Group. Pertama, rekam jejak yang sudah teruji di mana Weir Group telah menjadi pionir di Southeast Asia untuk teknologi AR sejak tahun 2009. Di saat mayoritas belum familiar dengan augmented reality. Sejak saat itu kami mengerjakan lebih dari 1.000 projects dari berbagai negara. Kami juga dianugerahi beberapa awards dan recognition, tidak berhenti di situ, kami tetap berinovasi dan sudah mempatenkan 5 PCT. Yang kedua, unique value proposition kami yang berasal dari ekosistem yang sudah kami bangun lebih dari 13 tahun untuk mengembangkan metaverse dengan kolaborasi lebih jauh dengan beberapa perusahaan seperti Epson, Microsoft maupun Meta. Juga pada tahun 2002 ini kami tercatat sebagai salah satu dari Metaverse Tech Company to Watch oleh Forbes Georgia. Yang terakhir tentu saja juga adalah tingkat pengembalian yang menarik. Pencapaian kami hingga saat ini merupakan sebuah permulaan. Selanjutnya kami akan terus menerapkan rencana dan strategi dan juga target yang kami tetapkan dalam waktu dekat antara lain.
Satu, kami akan terus menambah, memperbesar, dan memperkuat tim dan sumber daya kami. Kedua, terus berinovasi untuk memperkuat teknologi dan platform kami secara organik melalui R&D dan secara inorganik melalui akuisisi. Ketiga, ekspansi bisnis secara holistik untuk seluruh anak-anak usaha serta unit bisnis kami. Keempat, terus menerapkan good corporate governance sebagai bagian dari accountability. Kelima, mengembangkan ekosistem metaverse Nusa Meta yang akan terus berjalan. Keenam, permodalan yang lebih kuat khususnya dari eksekusi warrant yang ada. Ketujuh, target pertumbuhan pendapatan sebesar 197% pada akhir tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya dengan tetap mempertahankan bisnis sustainability dan profitability. Tren pertumbuhan pendapatan kami dari tahun ke tahun yang sangat positif dikontribusikan oleh peningkatan dari seluruh unit bisnis kami, khususnya kontribusi pendapatan yang berasal dari transaksi commerce yang dihasilkan dari kerjasama solusi DAF dan Mindstores bersama-sama dengan para partner bisnis kami. Kami mentargetkan pada akhir tahun ini pendapatan kami akan mencapai sekitar 1,8 triliun rupiah atau bertumbuh sebesar 197% dari tahun 2021 dan mencapai sekitar 4 triliun rupiah atau bertumbuh sebesar 126% pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target pendapatan pada tahun 2022. Target pertumbuhan tersebut akan dikontribusikan oleh unit bisnis kami yang ada saat ini dan belum memperhitungkan bisnis metaverse di dalamnya. Secara umum, kami juga akan mentargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari segmen advertising yang di dalamnya termasuk sponsorship melalui optimalisasi dan penetrasi area coverage yang lebih besar ke depannya. Dan untuk topik terakhir dari paparan publik hari ini, berikut kami sampaikan beberapa corporate updates lainnya seperti keikutsertaan kami di World Economic Forum 2022, di mana tahun ini menjadi sangat menarik karena kami mulai memperlihatkan konsep penggunaan teknologi metaverse untuk segmen edukasi, di mana para pengunjung Pavilion Indonesia saat itu dapat belajar bahasa Indonesia dengan avatar guru bahasa atau bisa juga ikut kelas virtual secara VR. Kami juga mendapatkan award dari Presiden Malta saat kunjungan ke Malta bulan Juni lalu, dan saat ini pula kami mendapat kehormatan dan potensi untuk mengembangkan metaverse untuk potensi di beberapa negara Mediterania lainnya. Kami juga mendapatkan penghargaan antara lain sebagai berikut. Penghargaan dari majalah Investor pada acara Best Listed Company Awards 2022 yang dilaksanakan 1 Agustus lalu, PT Wir Asia Tbk mendapat penghargaan The Best IPO 2022. Penghargaan dari Warta Ekonomi pada acara Indonesia Best Public Company Awards 2022 pada tanggal 4 Agustus 2022. PT Wir Asia Tbk sebagai Indonesia Best Public Company 2022 with prominent trading frequency. Untuk kegiatan CSR yang telah dilakukan diantaranya bekerjasama dengan Habitat for Humanity Indonesia pada kegiatan pengecatan rumah keluarga prasejahtera di Mauk, Tangerang pada bulan Juni. Lalu bekerjasama dengan Yayasan Sahabat Anak pada kegiatan Jambore Sahabat Anak ke-26 yang dilaksanakan secara hybrid, offline dan online. Untuk Jambore onsite dilaksanakan di Serpong, Tangerang Selatan. Selain memberikan kontribusi dana, tim Wir juga berpartisipasi pada sesi literasi digital untuk peserta Jambore yang merupakan anak dan remaja marginal. Lalu partisipasi pada kegiatan CEO Build 2022 Basic Guide for Volunteers yang diadakan oleh Habitat for Humanity Indonesia di Banyuwangi, Jawa Tengah. Dalam acara ini, Wir diwakili oleh Komisaris Utama Bapak Daniel Surya. Kami juga mendapat banyak kesempatan untuk sharing di berbagai event, khususnya partisipasi pada event Nexticon atau NXT International Summit 2022 yang diselenggarakan di akhir bulan Agustus hingga awal September. Pada event NXT International Summit 2022 ini,
Wir Group meluncurkan Nusa Meta yang selaras dengan tujuan acara untuk mengeluarkan potensi-potensi dari Web 3.0. Publik akan segera mulai menjelajahi fase awal Nusa Meta dan menjadi lebih baik memahami dunia Metaverse. Fase awal Nusa Meta akan memungkinkan pengguna untuk membuat avatar sebagai representasi digital mereka di Metaverse melalui aplikasi Nusa Meta dan mesin IoT DAF. Metaverse sendiri adalah platform inklusif untuk dinikmati oleh semua orang. Ini adalah dunia baru di mana Anda dapat memiliki new life dan new you. Pada akhir Agustus lalu, Wir Group seperti tadi saya sudah sampaikan meluncurkan Nusa Meta di Bali, dan Nusa Meta ini akan menjadi ekosistem di platform kepada para penggunanya dan juga pastinya platform untuk pengintegrasian O2O. Demikian paparan publik yang dapat kami sampaikan pada hari ini terkait update dan progres bisnis dari PT Wir Asia Tbk. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyampaian materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Terima kasih kepada Bapak Michael dan jajaran direksi yang sudah menyampaikan paparan secara komprehensif dan juga interaktif ya. Saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaannya. Sesi tanya jawab siang hari ini akan dibagi ke dalam 2 bagian. Untuk sesi pertama untuk peserta Public Expose yang hadir di sini, dan nanti sesi kedua untuk peserta Public Expose yang hadir secara virtual. Baik, dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Tadi mungkin Mas yang berbaju biru tadi yang duluan angkat tangan. Boleh disebutkan dulu nama instansi atau media dan dilanjutkan dengan nama Bapak dan pertanyaannya. Ya, terima kasih, selamat siang. Nama saya Sultan, saya pemegang saham. Saya ingin bertanya Pak, terkait proyek Metaverse ini, setelah terbentuknya PT Metaverse Indonesia Makmur ini apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan pertama kali? Nah, yang kedua, terkait dengan setelah terbentuknya joint venture ini, apakah Wir Group ini akan bekerja sama dengan company-company lain untuk mengembangkan Metaverse? Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Michael dan jajaran direksi yang langsung menjawab pertanyaan pertama. Ya, mungkin nanti akan dijawab oleh saya, lalu dilanjutkan oleh Pak Steven, selaku CEO Metaverse Indonesia. Betul Pak, Nusa Meta atau Metaverse ini adalah proyek baru kami, tadi seperti kami paparkan. Jadi ini edisional baru, jadi sebelumnya belum ada di dalam plan kami yang di IPO kemarin di prospektus. So, proyek baru, di mana di proyek baru ini kami memang bekerjasamanya dengan Salim Group. Nah, untuk menjawab mungkin dengan kedepannya langkah-langkah yang lagi disiapkan oleh Nusa Meta nanti akan dibantu ataupun dengan partner siapa lagi nih yang akan bergabung ya di Nusa Meta akan dijawab oleh Pak Steven Ang. Baik, selamat siang Pak Sultan. Langkah berikutnya yang paling nyata adalah meluncurkan prototipe di pertemuan kepala negara di G20 di bulan November. Lalu setelah itu tentunya kita akan memfokuskan dalam pengembangan platform. Itu yang dalam waktu dekat. Tentunya dalam beberapa minggu ke depan akan ada update-update juga terkait dengan Nusa Meta yang bisa dibaca maupun dilaporkan nanti oleh media juga. Ada beberapa inisiatif yang akan kami share ke teman-teman sesuai dengan jadwal. Lalu untuk kedepannya tentunya akan ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengembangan platform Nusa Meta ini, karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah tadi seperti disampaikan oleh Pak Michael adalah sebuah cara kami merajut ekosistem yang ada di Indonesia, jadi tidak bisa bekerja sendiri. Demikian Pak Sultan, mudah-mudahan memuaskan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Michael dan Pak Steven atas jawabannya. Satu kesempatan lagi untuk peserta yang hadir di sini. Tadi saya lihat Mbak yang berkerudung biru yang duluan mengangkat tangan, boleh dibantu mic-nya. Mohon disebutkan nama instansi atau media atau mungkin pemegang saham, lalu kemudian nama Ibu. Disilakan. Baik, selamat siang Bapak-Bapak direksi dari Wir Asia. Saya Anissa dari Bisnis Indonesia.
Ini Pak mau bertanya soal ini kan kemarin-kemarin Wir Asia baru aja menandatangani MOU ya Pak dengan KEK di Morotai dengan Jababeka. Nah kira-kira ada kawasan ekonomi khusus lainnya nggak sih Pak yang dibidik dalam waktu dekat ini? Kemudian Wir kan baru aja melakukan IPO ya Pak bulan Juni lalu. Nah itu kan perolehan dananya sekitar 408 miliar Pak, sorry. Kira-kira sampai saat ini itu penggunaan dananya sudah berapa ya Pak dan sudah digunakan untuk apa saja? Terima kasih. Baik, silakan Pak Michael, siapa yang akan menjawab? Mungkin yang pertama yang dari Morotai Stephen, yang lalu yang kedua Jimmy ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Anissa. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan pertama terkait dengan pengembangan Nusa Meta tentunya tadi ya, yang sempat disebutkan dengan Morotai. Ya, saat ini sudah banyak sekali pihak-pihak yang secara intens berdiskusi dengan kami untuk menggali potensi-potensi dari metaverse yang bisa relevan dengan masing-masing pihak. Jadi tidak cuma Morotai tentunya, artinya apa yang dikembangkan di dalam Nusa Meta harus bisa membawa dampak positif bagi para shareholder maupun para stakeholder. Jadi kedepannya tentunya akan banyak sih Mbak, tidak cuma satu kawasan tertentu. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak, terima kasih. Ya, untuk dana IPO yang sudah digunakan, itu sudah kami laporkan sesuai peraturan dan juga kepada OJK juga gitu Bu. Selama ini sebesar sekitar 300-an M gitu ya, yang sudah digunakan sesuai dengan apa yang kita canangkan dalam IPO. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan sepertinya tidak ada pertanyaan dari peserta Public Expose yang bergabung secara online, sehingga kita sudahi sesi tanya jawab kali ini. Demikianlah Bapak Ibu, acara Public Expose PT Wir Asia Tbk hari ini. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir, tapi tenang rekan-rekan media, masih akan ada media briefing, bisa mengajukan pertanyaan nanti di sana. Mohon berkenan untuk tetap berada di ruangan. Terima kasih. Dan dipersilahkan mungkin ada yang mau menaruhkan di meja alat perekam untuk kita akan wawancara dengan media. Silakan mungkin mau ditaruh.